Bertemu lagi. Kali ini saya akan membahas relasi antara diam, kosong, dan gelap. Di ketiga hal ini adalah pintu gerbang untuk melakukan perjalanan grid walking. Ya, kita menjadi pemecah kisi-kisi itu dengan cara diam, lalu kosong, lalu gelap. Nah, teman-teman, ini dihubungkan dengan tahapan dari proses yang dulu dalam spiritualitas era baru disebut awakening. Tapi kali ini saya akan lebih berbicara mengenai konteks remembering sebagai great walker. Nah, teman-teman, diam itu adalah ketika kita mulai ngeh. Ya, jadi awareness itu saya terjemahkan dengan kata ngeh, artinya nyadar. Itu beda dengan consciousness. Consciousness juga sadar, tapi dia dalam konteks kesadaran yang jauh lebih dalam, lebih besar, lebih komprehensif. Kalau awareness itu ngeh, ya, contohnya misalnya setelah bertahun-tahun kita hidup dalam sebuah kubus, lalu kita sadar bahwa kubus ini mempunyai beberapa hal yang tidak sesuai dengan suara hati. Lalu kita mulai ngeh, dan dalam ngeh itu lalu kita diam. Kita tidak lagi mencoba untuk melakukan rasionalisasi, pembenaran. Kita tidak lagi berdebat ria, ya. Kita tidak lagi memerlukan waktu untuk memaksakan kebenaran kita dan juga memaksa menerima kebenaran orang lain. Enggak, kita diam. Ini fase yang awal yang sangat-sangat sulit, ya. Karena kalau kita perhatikan di media-media sosial di mana ada debat-debat, khususnya debat-debat mau agama, mau politik, mau apapun itu biasanya tidak dilakukan dengan diam, tetapi dengan keributan. Ya, kita lihat sekarang kalau di media sosial tuh grup-grup itu lebih banyak yang memakai sebagai bahan untuk entah rasionalisasi, entah kebenaran sendiri atau menyerang kebenaran orang lain, dan itu tidak dilakukan dengan diam. Nah, jadi diam dalam hal ini tuh lalu kita ngeh, sadar, lalu kita nggak ngapa-ngapain, kita diam. Nah, awareness ini sangat-sangat penting karena apa? Karena dia adalah awal dari pencerahan bahwa kita tidak selalu memegang kebenaran yang paling mutlak, bahwa ada kebenaran-kebenaran lain yang sifatnya juga relatif, yang nanti akan berubah lagi. Tapi di satu sisi kita juga sadar, kita juga ngeh bahwa pasti ada suatu kebenaran yang utama, ya. Misalnya kebenaran bahwa ini adalah suatu permainan yang bukan aku, lalu kita akan ingat kembali siapa aku yang sebenarnya, yang datang dari sisi lain. Jadi diam ini banyak membantu untuk pencerahan tingkat awal. Nah, itu dilakukan dengan cara sendiri, personal. Jadi dia bukan meditasi massal atau dia bukan retreat hening yang dilakukan per grup, enggak, atau secara komunitas, enggak. Dia harus dilakukan sendiri. Ini semua adalah perjalanan solitude, perjalanan yang dilakukan sendiri. Nah, itu yang susahnya di situ tuh. Ya, dan satu hal yang paling penting dalam konteks diam ini adalah kita sudah tidak lagi mencari validasi dari luar. Sudah tidak ada lagi guru, kitab, tradisi, hierarki, institusi yang menjadi pegangan kita. Kita diam dan kita tidak lagi masuk dalam hiruk-pikuk institusi yang memastikan kita selalu ribut. Jadi diam itu yang paling mudah sebenarnya, ya. Diam itu lebih mudah. Mungkin banyak orang yang mengatakan diam itu susah.
Tapi dibandingkan dengan kosong dan gelap, diam yang paling mudah sebenarnya. Nah, yang kedua adalah kosong ya. Kosong itu dihubungkan dengan yang disebut awakening, kebangunan, kesadaran. Jadi setelah kita ngeh, lalu kita mulai dalam dia memperhatikan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan kata hati, mungkin sesuai dengan perkembangan waktu, tingkat pengetahuan, lalu kita mulai masuk pada sebuah kebangunan. Nah, kebangunan ini harus dilakukan dalam keadaan sudah kosong. Karena kalau belum kosong, itu kita masih masuk dalam pendulum benar lawan salah, baik lawan buruk, sukses lawan gagal. Kita menjadi bagian dari dualitas konfliktual yang memang dibuat sedemikian rupa sehingga mengontrol kita. Institusi, hierarki, tradisi itu benar-benar ingin supaya kita tidak awake, tidak bangun. Nah, awakening ini dia harus dalam konteks sudah melepaskan kemelekatan. Ya, kalau kita refer ke Sang Buddha, dikatakan bahwa penderitaan adalah karena ada kemelekatan. Nah, kosong itu artinya melepaskan kemelekatan bukan saja terhadap relasi-relasi yang tidak sehat, tetapi juga dalam konteks berpikir. Ya, jadi kita dibesarkan dalam sebuah tradisi yang sangat-sangat dipegang teguh, termasuk oleh leluhur, oleh ulama, oleh orang-orang yang kita hormat. Nah, itu kita harus mulai melepaskannya. Nah, jadi kosong itu adalah sebuah proses dan kuncinya adalah kerendahan hati. Di dalam awakening tanpa kerendahan hati, yang ada adalah kita hanya mengulangi kembali institusi di luar sana yang pernah membesarkan kita, yang lalu kita tolak, lalu kita akhirnya menjadi institusi itu sendiri. Karena kita tidak kosong. Jadi kosong ini dia selain harus benar-benar mempunyai self knowledge, kita harus mengenal diri kita. Kita juga harus benar-benar tahu bahwa setiap kemelekatan yang kita pegang teguh itu adalah perisai yang membuat kita tidak bisa menerima input-input yang dibisikkan panduan-panduan dari sang jiwa atau sang kesadaran, yaitu consciousness. Ya, awakening ini dalam 20-30 tahun terakhir itu benar-benar dikomersialisasikan, dikontrol secara media sosial. Karena apa? Karena dia adalah pintu gerbang untuk masuk pada apa yang disebut sebagai remembering. Ya, jadi apapun dilakukan oleh penguasa elit yang membuat kita itu takut pada kekosongan. Tapi kalau kita udah tahu tentang kekuatan suwung, zero point, itu lalu kita tahu tidak ada lagi yang bisa mengontrol kita dari luar. Nah, pada saat itulah pintu gerbang terakhir itu adalah kegelapan. Nah, dalam kegelapan itulah kita mulai masuk pada fase remembering siapa kita. Ya. Jadi dari 3 hal ini, dari diam, kosong, dan gelap, itu yang paling susah adalah gelap. Itu dibuat dengan sangat sistematis selama ini sehingga kita takut gelap. Padahal kita berada di rahim ibu kita 9 bulan katakanlah, itu dalam keadaan gelap. Tapi kita sangat nyaman. Dan dalam kenyamanan kegelapan itu, semua pemenuhan kebutuhan kita untuk berkembang dari hanya mata, lalu berkembang menjadi kepala, lalu bagian-bagian tubuh lain, itu tersedia dengan sangat tercukupi. Ya, jadi mereka sengaja membuat kita memusuhi kegelapan. Mereka memberikan nama kegelapan seperti negativitas,
seperti kejahatan, seperti sisi-sisi yang harus kita tolak, yang harus kita takuti. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa pintu gerbangnya adalah kegelapan. Ya, jadi mereka secara sistematis membuat kita sejak kecil takut gelap. Ya, contohnya tuh secara tidak sadar orang-orang dewasa membuat kita takut untuk misalnya tidur dalam keadaan gelap, atau pada saat kita keluar di jalan-jalan yang sepi, gelap, tak bercahaya, itu kita langsung menangkap kesadaran kolektif ketakutan akan makhluk-makhluk dimensi rendah, akan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, kegelapan juga diidentikan dengan zona unfamiliar, ya, hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita diajarkan untuk terus ada dalam terang, misalnya dalam meniti pendidikan, meniti karier, meniti relasi-relasi. Itu kalau kita pakai jalur yang diterima secara umum, maka kita aman, karena itulah terang yang mereka katakan. Kita tahu apa yang terjadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu. Hukum kausalitasnya itu udah ada di bawah sadar kita, dan kita tahu bahwa kalau kita tetap mengikuti apa yang mereka atur, kita akan baik-baik saja, karena kita tidak ada dalam kegelapan dan kita ada dalam cahaya yang dibuat oleh mereka. Ya, gelap ini adalah sebuah kesadaran bahwa dia itu nggak ada hubungannya dengan demon, negatif, ketakutan, hal-hal yang tidak familiar, zona tidak nyaman. Ya enggak, dia nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, gelap dalam hal ini adalah kembali ke rahim ibu kita dan remembering bahwa pertama, dalam kegelapan rahim ibu kita, kita hidup tanpa ketakutan, tanpa kontrol luar, dan kita terpenuhi semuanya kebutuhan kita. Nah, ketika kita remembering dan kita masuk melalui atau menjadikan rahim ibu kita sebagai portal, maka lalu kita bisa menembus dalam tanda petik kegelapan-kegelapan yang diciptakan secara sistematis oleh sistem kontrol penguasa elit. Lalu kita mulai melihat kebohongan-kebohongan yang selama ini terjadi. Ya, yang paling penting adalah kebohongan-kebohongan tentang kebenaran yang disembunyikan, baik itu lewat tulisan atau lewat bangunan-bangunan yang sengaja dikubur di tanah. Ya, kita harus masuk pada kegelapan, artinya kabut lupa tentang peradaban-peradaban yang ada jauh sebelum peradaban saat ini, yang terjadi saat ini. Nah, yang disebut kegelapan itu juga adalah setelah kekosongan, kita mengeluarkan semua pembelajaran, pengajaran, pendidikan yang dilakukan dalam kubus-kubus, terutama kubus-kubus pendidikan. Lalu kita mulai melihat sesuatu yang ada di luar pengajaran itu sebagai sesuatu yang dalam tanda petik masih gelap, masih tidak kita ketahui, dan nggak ada cahaya yang menerangi itu. Nah, setelah kita tembus tentang kebohongan-kebohongan itu, maka lalu kita mulai remembering hal-hal yang jauh lebih dalam. Misalnya, bahwa kita berasal dari suatu sisi, di mana di sisi itu kita semua adalah individual, intelligent, infinite, eternal, independent God. Kita adalah Tuhan yang sama dan sederajat dengan Tuhan manapun juga. Nah, lalu kita keluar dari dalam tanda petik cahaya-cahaya yang diajarkan oleh religi atau spiritualitas, mau spiritualis lama era baru, yang menggambarkan Tuhan dalam bentuk misalnya patung-patung atau yang tidak bergambar, tetapi begitu diyakini sebagai suatu kekuatan yang mengontrol kita, yang akan menghakimi kita, yang akan membuat kita kembali lagi ke realita ini, karena kita harus
melalui reinkarnasi lagi, atau konsep bahwa bumi adalah sekolah, itu harus dilewati semua. Lalu kita tahu bahwa itu bukan terang. Nah, saya akan bahas beberapa konsep terang yang saya pelajari selama beberapa tahun terakhir ini. Konsep-konsep terang itu adalah konsep yang diajarkan secara massal, yang publikasinya itu tidak dijadikan sebagai sebuah ancaman oleh mereka yang berkuasa. Ya, contohnya nih, pada awal-awal saya mulai masuk dalam remembering, itu ada beberapa tokoh dengan nama-nama yang sangat besar. Misalnya Dolores Cannon, ya. Jadi saya dulu mempelajari Dolores Cannon itu dengan sangat seksama dan begitu percaya tentang apa yang diajarkan, tentang misalnya the waves of volunteer. Jadi ada gelombang-gelombang volunteer, lalu ada gelombang volunteer 1, 2, 3, lalu saya bagian dari gelombang pertama karena saya lahir tahun 60-an, lalu selanjutnya. Lalu ada ajaran-ajaran tentang mereka yang ternyata reinkarnasinya nggak cuma di konstruksi ini, tapi di misalnya di planet mana atau realita mana. Tapi sekarang kita sadar ya bahwa Dolores Cannon, kalau dia diperkenankan pengajarannya di katakanlah YouTube, berarti dia masih memenuhi syarat dari penguasa elit tentang apa yang boleh diajarkan kepada dunia, dan itu pasti distorsif, ya, distorsif. Jadi orang-orang yang ada pada media-media sosial yang terjadi sebelum dan sesudah COVID, itu semua adalah terang-terang yang palsu. Ya, contoh lain lagi misalnya ada seorang laki-laki namanya Corey Goode. Nah, Corey Goode itu dia mengatakan bahwa dia diculik lalu dia menjadi super soldier, dia pergi ke rapat-rapat di Jupiter, dia pernah pergi berperang di angkasa luar. Tapi sekarang kita tahu bahwa nggak ada planet-planet itu. Ya, itu adalah teknologi untuk mengontrol kita, tapi nggak ada penghuninya. Bahwa 66% penduduk itu tinggal di balik lingkaran es Antartika, seperti itu ya. Jadi ada mereka yang benar-benar dipelihara oleh penguasa elit untuk membuat kita bergairah karena ada hal-hal yang baru, ya. Tetapi dia justru adalah cahaya-cahaya palsu. Contoh lain lagi misalnya Ismail Perez, dia benar-benar dia tuh yang mengatakan bahwa semua pimpinan kabal sudah dikirim ke planet yang jauh di ujung mana untuk dihadiri. Itu adalah suatu kebohongan publik bahwa ternyata yang disebut federasi dunia, federasi planet-planet itu sebenarnya adalah kaki tangan teknologi kastudi untuk tetap mengontrol kita. Kalau mereka itu benar-benar entitas dari sisi lain yang membantu kita, dia nggak akan melakukannya secara teknologi atau secara langsung. Ya, jadi kita harus belajar untuk berdialog dengan jiwa kita yang mempunyai data-data dari sisi lain, tapi bahkan jiwa kita pun tidak akan mengintervensi kalau raga kita nggak siap. Nah, itu adalah cahaya-cahaya palsu yang benar-benar harus kita dalam tanda petik singkirkan untuk masuk pada remembering yang lebih dalam lagi. Ya, jadi teman-teman, mengakhiri video ini kita itu bicara soal diam, kosong, dan gelap, dan itu dihubungkan dengan tingkat kesadaran dari ngeh, lalu bangun, dan baru ingat. Suatu perjalanan pribadi yang mungkin akan terbantukan kalau kita ketemu seorang yang juga melakukan hal yang sama. Nah, tujuan utamanya adalah menjadi penembus kisi-kisi yang dibangun oleh teknologi custodian gitu. Nah, jadi sekarang misalnya dengan konteks konsep ini, ketika kita memilih untuk diam, memilih untuk kosong, atau memilih untuk gelap, maka dia tidak lagi ditafsirkan melalui cara penafsiran dari
penguasa elit melalui psikologi, kosmologi, dan lain-lain. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Rahayu Kinasih.